Dingin banget. Tahu gitu, aku bawa jaket tadi tuh. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya dengan heran, kenapa si Yasvi keluar rumah jam 12 malam? Alasannya adalah karena aku itu Duh, iya sabar. Ini lagi dicariin makan kok, lagi OTW cari makan ini. Yap, itu dia alasannya. Jadi sebelum kejadian di atas terjadi, aku tuh berada di dalam kamarku mengerjakan tugas kuliahku. Semuanya baik-baik saja sampai suara perutku ini berbunyi. Dan gara-gara suara perutku berbunyi dapat disimpulkan bahwa aku tuh sedang kelaparan. Karena merasa lapar, aku pun pergi menuju dapur dan mencari makanan yang ada di sana. Aku melihat tudung saji di atas meja, lalu aku buka dan hasilnya kosong. Aku menghela nafas sejenak, lalu aku mencari makanan lainnya. Oh iya, kan ada kulkas. Lalu aku pergi menuju kulkas dan aku membuka kulkas dan hasilnya cuma ada es batu aja. Masa malam-malam aku makan es batu sih, nggak jelas banget. Tapi aku tuh nggak menyerah sampai di situ. Aku tuh tahu kalau aku tuh suka banget nyimpen cadangan makanan di dalam lemari, yaitu mie instan. Aku pun langsung pergi menuju lemari dan membuka lemari tersebut. Tapi, kok mie instannya habis sih? Ya ampun, kenapa ya? Perasaan waktu itu cadangan makanan mie instanku banyak banget. Siapa sih yang ngabisin? Karena makanan di rumah habis semua, aku tuh kembali ke kamarku dan mengambil dompet. Dengan perlahan aku buka dompet yang kelihatan kurus tersebut dan untunglah di dalam dompet aku ini ada beberapa lembar uang di sana. Ya cukuplah buat beli makan buat sekarang ini. Seperti adegan yang diceritakan tadi, aku tuh keluar jam 12 malam. Karena waktu itu sudah larut banget, aku tuh keluar rumah tanpa pamit kepada kedua orang tuaku. Ya aku nggak tega lah bangunin mereka tidur. Dan disinilah aku sekarang berjalan menahan hawa dingin dan rasa lapar. Lah bang, emangnya ada yang jual makanan jam 12 malam? Eits, ada dong. Jadi dari rumahku lurus aja sampai ada pertigaan lalu belok kiri. Jalan selama 5 menit. Nanti kamu akan lihat di situ ada pos ronda sih, tempat bapak-bapak yang biasanya main catur sama bahas konspirasi dunia. Ya pokoknya skip aja dah si bapak-bapak konspirasi sampai kalian jalan terus. Di sebelah kiri jalan disitulah ada warung nasi kucing berada. Aku juga tahu sih kalau jam segitu ya nggak ada yang jual makanan lagi, pada tutup semua. Tapi ya nasi kucing juga enak kok. Daripada kamu makan kan perutku tuh kelaparan banget kocak. Ya nggak apa-apa lah, nasi kucing aja dah. Aku pun akhirnya pergi membeli nasi kucing. Dan setelah aku membeli nasi kucing, aku pun ya kembali pulang. Karena aku lebih meminta nasi kucing tersebut dibungkus lah intinya. Saat aku pulang, seperti biasa aku melewati pos ronda. Dan saat aku sampai di pos ronda, bapak-bapaknya hilang semua. Gak ada bapak-bapak yang main catur, gak ada bapak-bapak yang bahas konspirasi lagi. Tapi di situ aku melihat ada cewek yang duduk sendirian di pos ronda tersebut. Penampilannya tuh kayak cewek normal aja, gak ada yang aneh. Rambut panjang, pakai kaos hitam, celana jeans panjang, dan tatapan matanya kosong. Karena penasaran, aku pun mencoba mendekati dia lebih dekat. Ya gimana gak penasaran coba? Jam 12 ada cewek keluyuran sendirian. Gak mungkin kan itu. Biasanya kan kalau cewek jam 12 keluar itu pasti ada yang nemenin kan. Tapi ini tuh sendirian gitu di pos ronda. Tapi saat aku mendekati dia malah berjalan menuju jalan masuk yang ada di samping pos. Paham gak sih kalian? Jadi gini. Di samping pos rondanya itu ada sebuah jalan masuk lurus gitu. Karena aku ini anaknya tuh gampang penasaran, jadinya aku tetap ngikutin si cewek itu masuk ke jalan lurus tersebut. Aku berjalan dengan menjaga jarak dari perempuan itu. Ya, semakin aku mengikuti dia, semakin besar pula rasa penasaranku. Dan sebenarnya dia itu mau kemana sih? Ya, istilahnya aku ngikutin dia karena aku juga hitung-hitung nemenin dia juga dah. Ya, siapa tahu aja kan ada hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Aku pun bisa membantu cewek tersebut kalau misalkan ada hal yang aneh. Pokoknya sambil aku ngikutin juga, aku tuh penasaran banget lah intinya. Dia itu siapa? Mau kemana, apakah mau ke rumahnya atau mau gimana. Ya pokoknya penasaran banget. Cukup lama aku mengikuti perempuan tersebut sampai akhirnya aku berhenti di depan rumah besar. Lokasi rumah besar ini tuh agak jauh di perumahan warga dan agak masuk ke dalam gitu loh. Gak ada tetangga-tetangga rumah yang berjajar di rumah besar tersebut. Ya aku pun takut ketahuan sih sebenarnya. Dan aku pun berusaha untuk bersembunyi sebaik mungkin supaya gak ketahuan si cewek tersebut. Kulihat cewek tersebut dia gak ngapa-ngapain, cuma diam berdiri di depan rumah besar itu.
Tapi dia itu tiba-tiba memegang kepalanya dengan sangat kuat. Dia kayak menahan rasa sakit gitu loh di kepalanya. Aku tuh takut sekaligus kasihan pada saat bersembunyi itu. Dan aku tuh pingin banget menghampirinya untuk membantu dia. Tapi aku berhenti dan kaget saat kulihat wajahnya sudah penuh darah dan kulit terkelupas. Tampilannya pun yang tadinya normal-normal aja sekarang berganti jadi gaun putih yang penuh noda darah. Aku cuma bisa diam. Kakiku tuh rasanya pengen cepet pergi dari tempat itu, tapi nggak bisa. Aku tuh cuma bisa diam, nggak bisa kabur. Tiba-tiba saja si perempuan itu menoleh ke arahku dan menghampiriku dengan perlahan. Aku ingin lari sumpah, tapi nggak bisa gerak. Mak, tolong. Dengan wajah yang penuh darah, dia tiba-tiba tersenyum kepadaku, lalu membelai pipiku dengan tangannya yang penuh darah juga. Sampai noda darah itu pun tertempel di pipiku. Dan setelah itu dia pun pergi. Aku cuma bisa diam. Tiba-tiba pandanganku gelap. Aku pun mulai pusing dan seketika aku pun jatuh di tanah. Dan ya, aku pingsan pada saat itu. Saat aku bangun, tiba-tiba aku terbangun di pos ronda saat malam hari. Hah? Jadi yang tadi itu apa? Lah? Hah? Sumpah dah, aku juga bingung banget kenapa buat cerita kayak gini. Bisa dibilang aku juga bingung buat lanjutin cerita ini dan aku nggak tahu endingnya kayak gimana. Jadi ya udah aku pasang kayak gitu. Agak aneh sih sebenarnya. Dan ya cerita ini juga pastinya bohong ya. Jadi sebenarnya aku nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini dan jelas-jelas ini cerita buatan aku dan temanku. Yang jelas ini cerita fiksi doang ya. Dan seperti biasa, sebenarnya video ini tuh udah jadi sejak 23 Oktober 2022. Jadi udah lama banget. Dan ya, aku ini udah upload duluan di aplikasi BeStation. Jadi untuk diupload ke YouTube-nya baru sekarang. Mohon maaf banget teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu aku buat follow beberapa media sosial Bocah Poni. Salah satunya mungkin TikTok, BeStation, YouTube, dan juga Instagram. Biar teman-teman bisa tahu update duluan mana sih video-videonya itu. Jadi mungkin sekian aja. Thank you teman-teman yang udah dengar informasi sampai akhir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.